Marcelino Ferdinand resmi gabung Oxford United. Kabar bahwa Marcelino Ferdinand telah resmi bergabung dengan Oxford United mendapat tanggapan positif dari pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Pria yang karib disapa Ropan ini menyebut bahwa hal ini merupakan hal positif bagi timnas Indonesia. Menurutnya, dengan resmi berstatus pemain Oxford United, Marcelino bisa lebih tenang lagi. Pikiran pemain berusia 19 tahun tersebut bisa lebih fokus untuk membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita bersyukur alhamdulillah, Marcelino sudah tenang pikirannya dan aman untuk menghadapi putaran ketiga bersama dengan timnas Indonesia, ucapnya dalam kanal YouTube Bung Ropan. Selain itu, menurutnya, Marcelino juga mendapat motivasi tambahan kala membela timnas Indonesia. Pemain didikan Persebaya Surabaya ini pun akan mendapat semangat tambahan untuk membuktikan dirinya. Dengan mendapat klub seperti Oxford, ia akan tenang dan termotivasi untuk membuktikan bahwa ia adalah pemain yang punya talenta luar biasa. Ia pun tak ingin mengecewakan Pak Erick Thohir yang sudah membantunya berada di klub yang tepat. Lebih lanjut, menurut Ropan, Oxford United bukanlah klub sembarangan. Ia menilai klub milik Erick Thohir dan Anindya Bakri ini pun merupakan salah satu klub yang bergengsi. Ini luar biasa, Marcelino bisa bermain di klub yang bukan ada di bawah seperti Blackpool. Tidak, tapi ia ada di Championship, hanya satu tingkat di bawah Premier League. Nantinya pada hari Sabtu akhir pekan ini, Oxford sendiri akan bermain dengan Blackburn Rovers dan siapa tahu Marcelino sudah bermain. Imbuhnya. Asnawi bersinar, Port FC pista gol. Kabar gembira datang dari Liga Thailand. Pemain andalan timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, tampil impresif bersama Port FC dalam laga pekan kedua Thailand Gue1 musim ini. Pelatih Port FC, Rangsan Vivacaichot, memberikan kepercayaan penuh kepada Asnawi dengan menempatkannya sebagai starter di posisi bek kanan. Bermain di kandang sendiri, di ET Stadion, Bangkok, Port FC langsung tampil meneka sejak awal laga. Tak lama kemudian, Lonsana Dumbuya menambah keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-32. Dumbuya kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-46, membawa Port FC unggul 3-0 di babak pertama. Di babak kedua, Port FC tak mengendurkan serangan. Noboru Shimura memperbesar keunggulan menjadi 4-0 pada menit ke-56. Puncaknya, pada menit ke-69, Asnawi Mangkualam menunjukkan kualitasnya dengan memberikan asis cantik untuk gol Peradol Chamrat Samye. Umpan mendatar Asnawi dari sisi kanan kotak penalti berhasil dituntaskan dengan sempurna oleh Chamrat Samye. Bagi Asnawi, ini adalah penampilan keduanya bersama Port FC di Thailand Gue1 musim ini. Sebelumnya, dia bermain selama 10 menit sebagai pemain pengganti saat Port FC menang 3-1 atas Rayong FC di pekan pertama. Ini permintaan Sinteyong di laga Indonesia versus Australia. Timnas Indonesia akan menjamu Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 10 September 2024. Jelang pertandingan itu, pelatih Timnas Indonesia Sinteyong meminta laga tersebut digelar pada malam hari. Juru taktik asal Korea Selatan itu tidak ingin laga Timnas Indonesia versus Australia digelar di sore hari, sebab saat ini cuaca di Jakarta sedang panas. Menurut Sinteyong, dengan pertandingan malam hari nantinya tidak akan membuat pemain Timnas Indonesia mudah lelah. Tampaknya Sinteyong belajar dari pertandingan Timnas Indonesia versus Irak pada laga kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK 6 Juni 2024 lalu. Saat itu, Sinteyong yang meminta kick-off pertandingan tersebut digelar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Tidak disebutkan secara pasti apa alasan Sinteyong ingin memajukan laga itu. Alhasil, Timnas Indonesia tetap kalah 0-2 dari Irak.
Lelah dengan bermain sore hari, kini Sinteyong ingin pertandingan timnas Indonesia versus Australia digelar sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. PSSI juga sudah mengonfirmasi melalui akun Instagramnya bahwa pertandingan tersebut digelar malam hari. Ini disampaikan PSSI ketika mau menjual tiket pertandingan timnas Indonesia versus Australia pada Sabtu 17 Agustus 2024. Kalau kick-off pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, cuacanya sangat panas dan pemain sulit untuk mengembangkan permainannya. Pemain bisa menderita karena cuaca panas. Mungkin lebih baik bermain malam pukul 19.00 waktu Indonesia Barat atau 19.30 waktu Indonesia Barat. Para pemain pasti akan lebih bekerja keras untuk berlari dan kualitas Liga 1 2024-2025 bisa semakin baik. Tutup Sinteyong. Tristan Goijer akui sudah dihubungi PSSI. Dikaitkan dengan timnas Indonesia, bek Ajax Amsterdam yang sedang dipinjamkan ke PEK Zwolle, Tristan Goijer mengaku sudah dihubungi PSSI. Kabar itu disampaikan ex pesepak bola asal Indonesia yang pernah bermain di Belanda, Yusa Nugraha. Ia ada kontak dengan PSSI, kata Tristan Goijer kepada Yusa Nugraha. Zone mengutip dari channel YouTube Yusa Nugraha, Senin 19 Agustus 2024. Nama Tristan Goijer pertama kali mencuat ketika timnas Indonesia U20 bersiap main di Piala Dunia U20 2023. Ia disebut-sebut bakal dinaturalisasi bersama sejumlah pemain keturunan lain. Meski akhirnya tidak kesampaian, kabar Tristan Goijer hendak dinaturalisasi kembali mencuat pada medio Juni tahun 2024. Saat itu, ia mengunggah foto sedang liburan di Canggu, Bali. Tak sampai di situ, pemain yang biasa mentas sebagai fullback kanan dan bek tengah ini melakukan video call dengan staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan. Namun, nasib kurang baik dialami pesepak bola 19 tahun ini. Ia mengalami cedera lutut bersama PEK Zwolle baru-baru ini. Di akun Transfermarkt, Tristan Goijer diperkirakan baru pulih pada awal Januari tahun 2025. Sekarang harapannya Tristan Goijer segera pulih dari cedera yang dialami. Berhubung masih muda, Tristan Goijer membutuhkan menit bermain yang banyak demi meningkatkan pengalaman bermainnya. Marten Paes gabung, bagaimana nasib Hernando Ari? Kiper naturalisasi Marten Paes sudah resmi dapat memperkuat timnas Indonesia untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas bagaimana dengan nasib kiper utama timnas Indonesia, Hernando Ari, ke depannya? Satu hal yang pasti, Hernando Ari masih dibutuhkan di timnas Indonesia. Terbukti, kiper Persebaya Surabaya itu mengaku sudah dihubungi pihak tim pelatih timnas Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan atau TC.